Shalom anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini adik-adik. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Kau sudah mengumpulkan anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing untuk beribadah secara online. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap penyertaan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong setiap kami supaya kami memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dengan segenap hati kami, dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap kami, dan Tuhan mengurapi setiap kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan. Ya sebentar lagi kalian akan memperingati apa adik-adik? Kita semua akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia ya. Kita bersyukur Indonesia merdeka. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan jangan lupa ya adik-adik, kita mengisi kemerdekaan Indonesia dengan belajar yang tekun, kita mencintai bangsa kita dan hidup rukun. Nah, adik-adik kita akan menyanyikan lagu ya adik-adik, Cinta Segala Bangsa. Yesus cinta semua bangsa ya. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua tak indah, nanti terima mahkota selamanya. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua tak indah, nanti terima mahkota selamanya. Sekali lagi ya. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua tak indah, nanti terima mahkota selamanya. Ya adik-adik, Yesus cinta segala bangsa ya. Setiap perbedaan di setiap bangsa itu Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai. Baik adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan lagi ya. Siap memuji nama Tuhan? Yuk bangkit berdiri bersama. Kita akan memujikan nama Tuhan, yaitu Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, aku cinta Yesus, aku bersuka ku diselamatkan, aku mau setia padanya. Aku anak sekolah minggu, aku cinta Yesus, aku bersuka ku diselamatkan, aku mau setia padanya. King Kong ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya.
Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya seperti biasa kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami Bapa, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan. Dan kiranya juga Tuhan memberkati Kak Nadia yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut Kak Nadia berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Belajar Mengatur Waktu. Kita mau simak sama-sama ya, karena dia ada satu cerita yang seru loh. Tapi sebelumnya Kak Nadia ingin agar semuanya mempersiapkan alat tulis, yaitu pulpen dan kertas ataupun pensil dan kertas ya, untuk menjawab soal dari Kak Nadia nanti. Adik-adik semuanya boleh pause video ini dulu untuk mempersiapkan alat tulis yang akan nanti digunakan. Nah, sekarang semuanya sudah siap alat tulisnya. Nah, kita akan mendengarkan cerita sebagai pembuka firman Tuhan pada hari ini. Kak Nadia mau menceritakan tentang kisah dua orang sahabat. Yang satu bernama Fandi, yang satu bernama Denny. Nah, mereka ini bersahabat loh teman-teman, satu kelas di sekolahan. Suatu hari ketika mereka pulang sekolah, mereka sudah janjian nih mau main bola bersama-sama. Nah, main bolanya itu jam 3 sore. Jam 3 sore ya semuanya. Mereka pulang sekolah jam 1 siang. Ketika pulang sekolah, anak yang bernama Fandi ini tadi, dia langsung mengerjakan tugasnya, mengerjakan semua PR yang diberikan oleh ibu guru di sekolahan. Kemudian Fandi juga mempersiapkan buku untuk dibawa ke sekolahan besok dan juga seragam yang akan dipakai besok. Sedangkan anak yang bernama Denny tadi, sahabat Fandi ini tadi, dia sibuk main game saja di rumah. Ketika pulang sekolah, dia sudah diingatkan oleh mamanya untuk mengerjakan PR-nya dulu, untuk mempersiapkan juga buku yang akan dia bawa dan seragam yang akan dia pakai besok. Tapi Denny ini berkata kepada mamanya, nanti dulu saja Ma, aku masih asik main game. Nah, tiba-tiba sudah jam 3 sore. Jam 3 sore ini tadi ada apa teman-teman? Ya, betul sekali. Mereka sudah janjian untuk bermain bola bersama-sama dengan teman-teman yang lain juga tentunya. Nah, beranjaklah Denny tadi dari tempat tidurnya, meninggalkan game di HP-nya, kemudian dia pergi ke lapangan untuk bermain bola bersama Fandi dan teman-teman yang lain. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 4 sore, Fandi izin kepada teman-temannya semuanya karena Fandi akan mengikuti les gitar. Namun si Denny tetap asik main bola sampai jam 5 sore. Sesampainya di rumah, si Denny ini tadi langsung mandi, langsung makan malam bersama keluarganya juga. Nah, setelah itu kira-kira apa yang dilakukan oleh Denny ya? Denny ini bukannya mengerjakan tugasnya, tapi malah main game, sibuk main game. Ketika sudah jam 9 malam, Denny ini mulai merasa ngantuk karena mungkin tadi kelelahan saat bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya. Namun dia tiba-tiba teringat, wah, aku belum mengerjakan tugas dari bu guruku. Padahal tugasnya besok dikumpulkan. Wah, kacau banget ya. Kemudian Denny langsung bergegas mengambil buku tugasnya tadi untuk mengerjakan semua PR-nya. Untungnya semua tugasnya dapat selesai malam itu juga. Namun segeralah Denny tidur karena dia sudah mengantuk dan dia lupa bahwa dia harus mempersiapkan mata pelajaran ataupun buku-buku yang akan dia bawa serta seragam yang akan dia pakai. Ketika pagi harinya, Denny ini sangat bingung. Dia bangun kesiangan, kemudian dia belum mempersiapkan seragamnya, dia belum mempersiapkan buku-bukunya.
Wah, super kacau banget ya. Padahal Denny pada saat itu belum mandi, juga belum sarapan. Wah, kalau dilihat-lihat nih ya, pasti sangat buru-buru, sangat tergesa-gesa dalam mempersiapkan semuanya ya teman-teman. Sedangkan temannya yang bernama Fandi tadi, karena dia sudah mempersiapkan seragam, dia sudah mempersiapkan buku-buku untuk dibawa ke sekolah hari ini. Nah, dia tidak perlu terburu-buru untuk berangkat ke sekolahan karena dia sudah mempersiapkan semuanya 1 hari sebelumnya. Kalau Kak Nadia tanya nih, adik-adik semuanya ingin menjadi seperti Fandi atau ingin menjadi seperti Denny ya? Kalau Kak Nadia sih yakin ya, semuanya pasti ingin menjadi seperti Fandi, menjadi anak yang rajin, yang mempersiapkan keperluannya 1 hari sebelumnya ataupun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga tidak perlu terburu-buru dan tergesa-gesa di saat akan berangkat ke sekolah maupun berangkat pergi kemanapun. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang dapat menggunakan waktunya dengan baik adalah orang yang bijak. Nah, seperti Fandi tadi, yang dimana dia saat bermain sepak bola, dia izin duluan karena dia ingat bahwa dia akan mengikuti les bermain gitar. Di sini kita tahu ya adik-adik semuanya bahwa ada waktunya bagi kita untuk bermain dan ada juga waktunya bagi kita untuk belajar. Jangan lupa untuk tetap belajar meskipun kita sedang asyik main, tapi kita harus ingat bahwa kewajiban kita sebagai anak sekolah kita harus belajar. Alkitab juga mengajarkan bahwa orang yang rajin itu mendatangkan kelimpahan. Kita bisa melihat di dalam Amsal 21 ayat yang ke-5. Kita mau baca bersama-sama ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Nah, dapat kita lihat ya tadi, orang yang rajin sebagai contoh dapat kita lihat tadi yaitu Fandi. Dan sedangkan orang yang tergesa-gesa seperti Denny tadi yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya di hari sebelumnya, sehingga di pagi hari dia harus terburu-buru mempersiapkan buku, mempersiapkan seragam, dia harus mandi dan makan seperti itu. Kira-kira apakah ada dari adik-adik semuanya yang masih suka menunda pekerjaan ataupun menunda belajarnya? Kita mau bersama-sama komitmen ya untuk merubah kebiasaan kita. Kita mau menjadi anak yang rajin seperti Fandi tadi, yang dia mempersiapkan segala sesuatunya dan tetap ingat bahwa dia harus tetap belajar meskipun dia sedang asyik main. Sekarang kita tahu ya bahwa kita harus menjadi anak yang rajin karena rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan, sedangkan orang yang tergesa-gesa mengalami kekurangan. Oke, semuanya, it's time to quiz. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang akan Kak Nadia sampaikan. Sudah siap menjawab pertanyaan dari Kak Nadia? Kalau tadi semuanya mendengarkan dengan baik firman hari ini, pasti semuanya bisa menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh Kak Nadia. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa ya tadi nama 2 anak yang bersahabat tadi? Ditulis ya di kertas yang sudah disediakan tadi. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa yang merupakan seorang yang pemalas dan siapakah yang seorang rajin? Pertanyaan yang ketiga, tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan. Kira-kira ada yang ingat nggak ya tadi di ayat apa yang kita baca? Adik-adik semua tuliskan ya ayat apa dan bunyi ayat tersebut apa. Oke, pertanyaan sudah selesai. Nanti jawabannya boleh difoto kemudian dikirim ke grup sekolah minggu ya. Kita mau tutup sekolah minggu pada saat ini dengan berdoa. Kita melipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu Bapa. Kiranya Tuhan tolong agar kami menjadi seperti Fandi, seorang anak yang rajin. Kami ingin Tuhan
untuk tidak menunda-nunda setiap pekerjaan maupun tugas dan atau belajar kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu tolong kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang rajin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan kumpulkan kami anak-anakmu ini Tuhan besok minggu untuk kami dapat bersekolah minggu bersama-sama secara online Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.